Jumpa kembali di channel Inspirasi Pendidikan dengan saya, Kasmiana Sulistiawati SPDMat. Untuk yang pertama kali bergabung, jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda lonceng. Halo Sobat Inspirasi, terima kasih banyak ya sudah begitu besar berpartisipasi, begitu besar antusiasnya dalam mengikuti BIMTEK dan tryout P3K untuk mata pelajaran matematika jenjang SMP, SMA, SMK yang diadakan oleh APKS PB PGRI. Nah, dalam pendampingan ini selalu berkhidmat untuk guru belajar sepanjang hayat. Iya, pada kesempatan ini saya akan membahas untuk soal tryout yang sudah diikuti kemarin khusus pada bagian PB 1 dan 2 yaitu bilangan, aljabar, dan program linier. Iya, saya menyediakan untuk soal-soal yang kemarin masih banyak prosentase kesalahannya. Insya Allah akan membahas 7 buah soal dari soal yang pertama. Diketahui X, Y, dan Z adalah 3 bilangan bulat positif. 3 terurut X, Y, Z yang memenuhi X plus 2Y pangkat Z sama dengan 64 ada sebanyak. Pilihannya A 4, B 32, C 35, D 36, dan E 37. Pembahasannya seperti ini sobat. Tetap semangat ya. Pendaftaran untuk seleksi P3K sudah hampir tiba. Semuanya harus lebih semangat lagi, lebih giat lagi belajarnya, dan jangan lupa berdoa karena Allah yang menentukan. Kita sebagai manusia hanyalah berusaha. Berusahalah semaksimal mungkin, insya Allah hasil tidak pernah mengkhianati proses. Bapak Ibu, sobat semua harus percaya bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Oke, kita bahas untuk soal yang pertama. Diketahui tadi di dalam soal bahwa X plus 2Y pangkat Z sama dengan 64. Nah, 64 itu artinya adalah 64 pangkat 1. Bisa juga ditulis 2 pangkat 6, bisa ditulis 4 pangkat 3, atau 8 pangkat 2. Untuk kemungkinan yang pertama, yaitu saya pilihkan yang ini dulu, X plus 2Y pangkat Z sama dengan 2 pangkat 6. Maka diperoleh nilai Z-nya ini adalah sama dengan pangkatnya, pangkat 6. Z sama dengan 6. Di sini ya, pangkatnya Z sama dengan 6. Nah, untuk X plus 2Y sama dengan 2, tidak ada X dan Y bilangan positif yang memenuhi X plus 2Y sama dengan 2. Artinya, pada kemungkinan pertama, 3 terurut X, Y, Z-nya ada sebanyak 0. Kemungkinan yang kedua, saat X plus 2Y pangkat Z sama dengan 44 pangkat 3. Nah, 64-nya ditulis dalam bentuk 4 pangkat 3. Maka diperoleh nilai Z-nya dari pangkatnya. Nilai Z-nya adalah sama dengan 3 dan X plus 2Y-nya sama dengan 4. Pasangan XY yang memenuhi adalah 2,1, yaitu X-nya diganti 2, Y-nya diganti dengan 1. Nah, hanya pasangan ini saja yang memenuhi. Jadi pasangan X, Y, Z-nya ada sebanyak 1. Itu pada kemungkinan yang kedua. Untuk kemungkinan yang ketiga, X plus 2Y pangkat Z sama dengan 8 pangkat 2, diperoleh nilai Z adalah sama dengan 2, dan X plus 2Y-nya sama dengan 8. Pasangan X, Y yang memenuhi adalah 6,1, 4,2, dan 2,3. Nah,
X-nya diganti 6, X-nya diganti 6 ini, maka nilai Y-nya adalah 1 supaya sama dengan 8. Ketika X-nya diganti dengan 4, maka Y-nya adalah 2 sama dengan 8. Kalau X-nya diganti 2, maka Y-nya adalah 3. Jadi pasangan X, Y, Z ada sebanyak 3 pada kemungkinan yang ketiga. Diulangi lagi tadi. Kemungkinan pertama ada 0, kemungkinan kedua ada 1, kemungkinan ketiga ada 3. Lanjutannya adalah kemungkinan yang keempat. Ya, pada kemungkinan keempat yaitu pada X plus 2Y pangkat Z sama dengan 64 pangkat 1. Diperoleh nilai Z sama dengan 1 dan X plus 2Y sama dengan 64. Pasangan XY yang memenuhi ini nih, kalau X-nya diganti 62, maka Y-nya ada 1 supaya jadi 64. Karena di sini ada angka 2, maka ini selalu bilangan genap. Ketika X-nya 6, maka Y-nya adalah 2. Ketika X-nya 58, Y-nya adalah 3. Ini ada banyak dan seterusnya. Nah, tidak saya tulis semua karena ada banyak yang Bapak Ibu perhatikan seperti ini. 62, 60, 58, ini selalu turun 222 ya. 56, 54, 52 dan seterusnya. Sampai yang terakhir adalah ketika X-nya 2. Ketika X-nya 2, maka nilai Y-nya adalah 31. Jadi pasangan X, Y, Z-nya ada sebanyak 31 pada kemungkinan yang keempat. Jadi total kemungkinan 3 terurut X, Y, Z ada dari kemungkinan pertama 0, kemungkinan kedua 1, kemungkinan ketiga 3, kemungkinan keempatnya 31. Ini dijumlahkan saja, hasilnya adalah sama dengan 35. Maka jawabannya kita peroleh yaitu C. Nah, itu soal yang pertama. Kita lanjutkan sobat. Soal yang kedua, perhatikan barisan bilangan berikut. 1, 2, 4, 8, 15 ini. 1, 2, 4, 8, 15, 26. Nah, 3 bilangan selanjutnya berturut-turut adalah pilihannya A 37, 49, 71, B 37, 61, 99, C 42, 58, 74, D 42, 64, 93, E 42, 67, 99. Nah, kita bahas. Tadi 1, 2, 4, 8, 15, 26. Nah, berikutnya X, Y, Z itu berapa? 3 bilangan berikutnya berapa? Kita cari selisihnya dulu. Di sini 1, 2, di sini 4, di sini 7, di sini 11. Kira-kira di sini berapa? Nah, ini bisa kita cari lagi dari selisih di sini 1, 2 ya, selalu bertambah 1, bertambah 2, di sini bertambah 1, bertambah 2, bertambah 3 dan seterusnya. Maka bisa kita sebutkan ini barisannya adalah berderajat 3 karena pada 3 penambahan terakhirnya selalu bertambah sama. Di sini sama selalu bertambah 1. Nah, melihat lagi ke sini, 1 ke 2 bertambah 1, 2 ke 4 bertambah 2. Nah, di sini bertambah 3, bertambah 4. Kalau di sini bertambah 5, maka 11-nya ditambah 5 adalah 16. 16-nya ditambah 6 adalah 22 dan 22 ditambah 7 adalah 29. Maka mencari X adalah 26 tambah 16. Ketemu akhirnya ini X-nya nih 26 ditambah 16 ketemunya 42. Nah, kalau X sudah ketemu 42, maka untuk mencari nilai Y-nya, adalah 42 ditambah 22 ketemulah 64. Dan untuk mencari nilai Z, dari nilai Y 64 ditambah dengan 29 ketemunya 93. Jadi 3 bilangan berikutnya 42, 64, dan 93. Jawabannya adalah D. Nah, demikian Sobat Inspirasi
untuk pembahasan soal nomor 2. Masih semangat ya? Kita lanjutkan berikutnya, soal yang ketiga. Jika A dan B adalah penyelesaian dari sistem persamaan, 2020A ditambah 2021B sama dengan 12.122. Dan yang kedua, 2021A ditambah 2020B sama dengan 12.124. Maka pertanyaannya nih, nilai dari B kuadrat dikurangi A kuadrat adalah pilihannya A 12, B 6, C 0, D min 6, dan E min 12. Langsung kita bahas, tetap semangat sobat. 2020A ditambah 2021B sama dengan 12.122. Yang kedua, 2021A ditambah 2020B sama dengan 12.124. Kita eliminasi dengan cara dikurangkan. Dikurangkan ketemunya adalah min A plus B sama dengan min 2, atau bisa juga B-nya kita taruh depan, B min A sama dengan min 2. Dan untuk mengeliminasi ini tidak hanya dengan pengurangan tapi bisa dengan penjumlahan. Nah, kalau dijumlahkan ini 4041A ditambah 4041B adalah sama dengan 24.246, lalu disederhanakan. Masing-masing dibagi dengan 4041, hasilnya adalah A plus B sama dengan 6. Dari yang ditanyakan, oh ya, A plus B sama dengan 6 sama saja dengan B plus A sama dengan 6. Nah, pertanyaannya adalah B kuadrat min A kuadrat. Kalau difaktorkan, B plus A dikali B min A. B plus A-nya ini 6 dan B min A-nya adalah min 2. 6 dikali min 2 hasilnya adalah min 12. Jadi jawabannya adalah E. Nah, demikian sobat pembahasan soal nomor 3. Masih semangat ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 4. Jumlah N suku pertama suatu deret aritmetika adalah 450. Jika suku pertama adalah N, hati-hati di sini, suku pertama adalah N dan suku ke N-nya adalah 45. Maka selisih barisan tersebut, yang ditanyakan selisih barisan tersebut, pilihannya A 13/7, B 15/7, C 13/11, D 15/11, dan E 15/13. Kita bahas Sn, jumlah N suku pertamanya adalah 450. Nah, suku pertama A adalah N. Tadi ya, diketahui di dalam soal bahwa suku pertama A adalah N dan suku ke N-nya 45. Dari beberapa informasi pada soal, kita dapat menuliskan, nah ini dengan rumus Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Sn-nya masuk 450 dikali N per 2. Nah, A yang di sini suku pertamanya adalah N. Bisa kita ganti dengan N ditambah dengan UN. Suku terakhirnya dari soal sudah diketahui yaitu 45. 2-nya kali 450, 900. N-nya kali N, N kuadrat, dan N kali 45, 45N. Kita bentuk menjadi persamaan kuadrat. Ini jadikan satu ruas, in kuadrat ditambah 45N min 900 sama dengan 0. Kita faktorkan N min 15 dikali N plus 60. Maka diperoleh N sama dengan 15 atau N sama dengan min 60. Nah, lanjut. Karena N adalah banyak suku sehingga N pasti bilangan bulat positif. Maka N yang memenuhi adalah N sama dengan 15. Untuk N sama dengan min 60 karena negatif dikatakan tidak memenuhi. Dan untuk N sama dengan 15 maka diperoleh dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. UN suku terakhirnya dari soal diketahui 45,
A-nya adalah sama dengan N. Sudah kita dapatkan, yaitu sama dengan 15 ditambah N-nya 15 kurangi 1 dikalikan dengan B. 45 kurangi 15 itu 30, dan 15 kurangi 1 14. 30 sama dengan 14B. Maka B adalah sama dengan 30/14 dan dapat disederhanakan menjadi 15/7. Terjawab sudah pertanyaannya, selisih barisan tersebut 15/7, yaitu jawabannya adalah B. Nah, demikian sobat untuk pembahasan soal nomor 4. Tetap semangat, kita lanjutkan. Soal nomor 5 nih. Biro Wisata Jalfatur menawarkan paket perjalanan wisata seperti tabel di bawah ini. Untuk paket 1, sewa hotel 5 kali, tempat wisatanya ada 4 dengan total biaya Rp3.100.000. Lalu paket 2, sewa hotelnya 6 kali dan tempat wisata yang dikunjungi 5 dengan total biaya Rp3.000.000. Bentuk matriks yang sesuai untuk menentukan biaya sewa hotel tiap malam dan biaya satu tempat wisata adalah. Nah, sebentar. Pilihannya ya. Yang A, XY 5 min 6 min 4 5 dikali Rp3.100.000 3 juta. Yang B, matriksnya XY ya, 5 6 4 3 5 dikali Rp3.100.000 3 juta. Yang C, ini bedanya sebenarnya hanya pada matriksnya saja untuk pilihannya ya. Yang C 5 4 6 5, D 5 min 4 min 6 5, dan yang E min 4 5 5 min 6. Angkanya semuanya sama tuh, hanya dibolak-balik saja plus minus dan posisinya. Manakah yang tepat? Penasaran sobat? Lanjut ya. Kita bahas dengan memisalkan sewa hotel itu X dan tempat wisata Y dapat disajikan dalam bentuk matriks. Nah, 5X plus 4Y sama dengan Rp3.100.000 dan 6X plus 5Y sama dengan 3 juta. Maka bentuk matriksnya adalah 5 6 4 5XY sama dengan Rp3.100.000 dan 3 juta. Untuk mendapatkan nilai X dan Y dalam persamaan matriks dengan inverse matriks, AX sama dengan B. Matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B dikalikan dengan A inverse, masing-masing dikalikan dengan A inverse, baik yang depan maupun yang belakang, sehingga ini menjadi matriks identitas. Kita peroleh matriks X-nya adalah inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Inverse matriks A, jadi mencari X-nya adalah inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Kita cari inverse-nya, seperdeterminan A. 1 per determinan adalah 5 kali 5 dikurangi 4 kali 6. Nah, demikian sobat, sederhana pun ya, sederhana tidak sesulit yang dibayangkan. Semoga besok bisa menyelesaikan soal-soal seleksi. Tetap semangat, masih ada soal nomor 6. Semangat ya. Seorang pedagang menjual produk A dan produk B. A dibeli seharga 2 juta per unit, dijual dengan laba 800 rupiah. Produk B dibeli seharga 4 juta per
barang B itu Y. Dalam deskripsi soal kita sajikan dalam tabel seperti ini. Untuk produk A banyaknya X, harga belinya 2000 X, labanya 800 X. Untuk produk B banyaknya Y, maka harga belinya 4000 Y dan labanya 600 Y. Sementara ketersediaan barang adalah 500 dan total biaya yang disediakan adalah 1.600.000. Keuntungan maksimum itu diperoleh saat seperti apa? Nah, dari tabel dan keterangan soal bisa kita tuliskan pertidaksamaannya. Belanja maksimum adalah 1.600.000. Maka 2000 X ditambah 4000 adalah kurang dari atau sama dengan 1.600.000. Ini kalau disederhanakan menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 800. Barang-barang maksimum adalah 500, maka X plus Y kurang dari sama dengan 500. Banyak barang A paling sedikit adalah 0, maka X lebih dari sama dengan 0. Banyak barang B paling sedikit adalah 0, maka Y lebih dari sama dengan 0. Sedangkan fungsi tujuan laba L adalah 800X ditambah 600Y. Ya, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan digambarkan sebagai berikut, dan daerah himpunan penyelesaian adalah yang paling banyak diketahui dilalui oleh arsipan. Ada dua garis. Yang pertama untuk X plus Y sama dengan 500. Di sini ada titik potong dengan skala X yaitu 500,0 di titik B. Titik A-nya adalah di sini disusun koordinat 0,0. Dan untuk garis yang kedua yaitu X plus 2Y sama dengan 800. Titik potongnya dengan suku Y di titik D 0,400. Dan dua garis ini berpotongan di sini di titik C. Dengan cara eliminasi atau substitusi diperoleh nilai X-nya 200 dan Y-nya 300. Maka koordinat titik C-nya di sini adalah 200,300. Ya, perhatikan sobat, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ini kita lanjutkan untuk mengetahui nilai maksimumnya diperoleh di mana. Kita cek melalui uji titik. Titik A, B, C, dan D. Titik A 0,0, B 500,0, C 200,300, dan D 0,400. Dengan fungsi laba L 800X ditambah 600Y. Ketika X dan Y-nya 0, diperoleh total laba 0. Ketika X 500 dan Y-nya 0, diperoleh total laba 400.000. Lalu X-nya 200, Y-nya 300, diperoleh total laba 340.000. Dan ketika X-nya 0 dan Y-nya 400, diperoleh total laba 240.000 rupiah. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat laba maksimumnya adalah 400.000 rupiah, yaitu di titik B. Di titik B itu 500,0 ya. 500,0, 500-nya X dan 0-nya adalah Y. X adalah produk A dan Y adalah produk B. Maka untuk mendapatkan laba maksimum dengan membeli 500 produk A saja. Itu jawabannya, yaitu D. Nah, demikian sobat pembahasan untuk soal nomor 6. Ini kelihatannya panjang hanya karena dituliskan dan dipaparkan. Akan tetapi saya yakin sobat semua nanti saat menyelesaikan bisa cepat ya, tidak seperti ini. Ya, soal terakhir nih. Tetap semangat dan ikuti sampai selesai. Diketahui vektor-vektor U, A plus 1, 2 dan V 1, 1, 1. Jika faktor proyeksi U pada V adalah W 2, 2, 2, maka panjang vektor U adalah pilihannya A 3/2, B 5/2,
C 3/2 akar 2, D 5/2 akar 2, dan E setengah. Kita bahas. Nah, dari vektor U tadi A plus 1, 2, dan V 1, 1, 1. Diketahui pula proyeksi U pada V adalah W 2, 2, 2. Yang ditanyakan adalah panjang vektor U. W, mencari proyeksi vektor U pada V adalah W. Maka mencari W, perkalian vektor U dan V per panjang vektor V dikuadratkan kali vektor V. Vektor V-nya W diketahui dari soal 2, 2, 2. Lalu U-nya adalah A plus 1, 2. Sedangkan V-nya 1, 1, 1 per panjang vektor V. Vektor V-nya 1, 1, 1. Masing-masing dikuadratkan. Dikuadratkan lagi. Baru dikalikan vektor V-nya, yaitu 1, 1, 1. Kita lanjutkan. Vektor W 2, 2, 2. Lalu ini kita kalikan A kali 1. A plus 1 kali 1 dan 2 kali 1 per yang di dalam akar adalah 1 tambah 1 tambah 1 akar 3 ya. Masih dikuadratkan lalu dikalikan vektor V-nya 1, 1, 1. Jadi vektor W 2, 2, 2 ini dikalikan hasilnya A plus 1 dan 2 per akar 3 kuadratnya adalah 3 dikalikan vektor V-nya 1, 1, 1. A tambah A-nya 2A, 1 tambah 2-nya adalah 3. Jadi ini 2A plus 3 per 3. Iya, maaf halamannya beda. Karena kalau dijadikan satu halaman nanti tulisannya kecil. Apalagi kalau dilihat di HP. Jadi saya buat halaman yang berbeda. Tetap semangat ya. 2, 2, 2 sama dengan 2A plus 3 per 3. Dikalikan vektor V-nya 1, 1, 1. Nah, dari kesamaan vektor di atas diperoleh mencari 2A plus 3 per 3-nya dari ini nih. 2 dibagi 1, ketemu 2. Jadi 2A plus 3 adalah 3 kali 2-nya 6. 6-nya kurangi 3 nih, jadi 3. Jadi 2A sama dengan 3, maka diperoleh nilai A sama dengan 3 per 2. Mengingat kembali bahwa vektor U adalah A plus 1 dan 2. Untuk A-nya masuk saja 3 per 2. A plus 1-nya ya 3 per 2 ditambah 1. Hasilnya 5 per 2 dan 2. Itu vektor U. Nah, kita jawab pertanyaannya sekarang. Panjang vektor U dari 3 per 2. Dari sini ya, 3 per 2 dikuadratkan 5 per 2 dan 2 masing-masing dikuadratkan dan dijumlahkan. Hasilnya 9 per 4, 25 per 4, 16 per 4. Ini masing-masing di dalam akar. Dijumlahkan. Akar 50 per 4. Lalu kita sederhanakan 50-nya itu 25 kali 2. Nah, 2-nya di dalam akar, 25-nya keluar jadi 5. 4-nya di akar 2. Jadi panjang vektor U adalah 5 per 2 akar 2. Jadi jawabannya adalah D. Nah, demikian sobat 7 soal pada pembahasan tryout APKS PB PGRI gelombang 1 ini. Nantikan untuk tryout berikutnya. Tetap semangat.